Di lantai paling atas gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman, Jakarta, Pak Budi Santoso berdiri di depan meja rapat besar dengan wajah merah padam. Saya sudah memutuskan seluruh perusahaan akan saya jual hari ini juga dan saya tidak akan meninggalkan 1 rupiah pun untuk Andi. Anak itu sudah tidak ada lagi bagi saya, katanya dengan suara menggelegar membuat para direktur dan pengacara terdiam. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pembeli rahasia yang telah menandatangani kontrak itu adalah Andi sendiri, putra yang selama ini dia usir karena rahasia yang membuat hati ayahnya hancur. Andi adalah seorang gay. Andi duduk di apartemen kecilnya di kawasan Kemang, mata terpaku pada layar laptop yang menampilkan konfirmasi transfer. Jantungnya berdegup kencang. Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan rumah mewah di Menteng itu, rumah di mana dia dibesarkan. Dengan harapan menjadi pewaris kerajaan tekstil ayahnya, semua berubah pada malam itu, malam ketika dia memutuskan untuk jujur pada diri sendiri dan keluarganya. Ayah, ibu saya suka laki-laki, katanya dengan suara bergetar di meja makan keluarga. Reaksi ayahnya seperti petir. Pak Budi berdiri, tangannya mengepal. Kamu bukan anak saya lagi, keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali. Ibu Andi hanya menangis diam-diam, tak berani membela. Malam itu Andi pergi dengan tas ransel, meninggalkan segala kemewahan. Hidup di luar sana keras. Di Indonesia menjadi gay berarti hidup dengan rahasia, takut akan penolakan masyarakat, keluarga, bahkan teman. Andi pindah ke Bandung bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan startup teknologi. Dia belajar keras malam-malam. Dia kuliah online, membangun jaringan di sana. Dia bertemu Rea, seorang desainer grafis yang juga menyimpan rahasia. Sama persahabatan mereka berkembang menjadi cinta yang dalam, tapi selalu hati-hati. Kita harus kuat Andi, dunia belum siap sepenuhnya, kata Rea suatu malam saat mereka berjalan di Jalan Braga. Andi belajar bahwa kekuatan bukan dari warisan tapi dari usaha sendiri. Dia mendirikan perusahaan kecil yang kemudian berkembang pesat di bidang e-commerce. Ironisnya bersaing diam-diam dengan bisnis ayahnya. Sementara itu bisnis Pak Budi mulai goyah. Persaingan dari impor Cina, manajemen buruk dan utang yang menumpuk membuatnya terdesak. Andi tahu dari sumber rahasianya. Dia tidak dendam tapi ingin membuktikan bahwa dia bisa lebih baik dengan bantuan investor dan kerja keras. Dia bentuk holding company anonim. Ketika tawaran pembelian datang, Pak Budi menerimanya dengan lega tanpa tahu siapa di baliknya. Andi merasa campur aduk, bangga, sedih, marah, dan harap. Apakah ini cara untuk kembali atau hanya untuk melihat ayahnya menderita? Hari-hari berikutnya Andi menghabiskan waktu merenung di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, mengingat masa kecilnya bermain di pabrik ayahnya, belajar menghitung stok kain bersama ibunya yang selalu tersenyum lembut. Sekarang semuanya terasa jauh sekali. Rea datang membawa makanan malam sederhana, nasi goreng dan teh hangat. Dia duduk di samping Andi, memegang tangannya erat. Kamu sudah lakukan yang terbaik sayang, besok adalah hari besarmu. Ingat, kamu bukan lagi anak yang ditolak, kamu adalah pria yang bangkit sendiri, kata Rea dengan suara lembut. Andi mengangguk tapi dalam hati ada keraguan besar. Apakah ayahnya akan pernah menerima dia apa adanya atau justru akan semakin marah ketika tahu kebenaran? Malam itu Andi tidur gelisah, mimpi tentang ayahnya yang menangis di depan makam ibunya, memohon maaf yang tak pernah terucap. Pagi harinya di kantor pusat Surya Group, Pak Budi duduk di kursi kebesarannya, memandang foto keluarga lama di dinding. Wajah istrinya yang tersenyum bahagia, Andi kecil di pangkuannya. Semua terasa hampa. Sekarang dia merasa telah membuat keputusan yang tepat. Menjual perusahaan berarti menyelamatkan nama baik keluarga dari aib yang dibawa Andi. Tapi entah mengapa ada rasa sesal yang menggerogoti hatinya. Dia ingat bagaimana Andi dulu selalu membantu di pabrik dengan semangat tinggi belajar bisnis.
Dari nol sekarang semua hilang karena satu rahasia yang tak bisa dia terima sebagai seorang ayah muslim tradisional di Indonesia. Pak Budi percaya bahwa pernikahan dengan wanita dan cucu adalah satu-satunya jalan yang benar. Sementara itu Andi sedang rapat virtual dengan tim investornya di Singapura. Mereka memuji strategi diam-diamnya. Anda telah membangun imperium baru dari nol Pak Andi, ini adalah kemenangan besar, kata salah seorang rekan. Andi tersenyum tipis tapi matanya kosong. Kemenangan ini terasa pahit karena dibangun atas luka lama. Dia ingat saat-saat sulit ketika dia hampir menyerah di Bandung. Rea yang selalu ada di sisinya memberi kekuatan untuk terus maju. Teman-teman gay lain di komunitas rahasia juga mendukung tanpa menghakimi. Kamu pantas bahagia Andi, jangan biarkan masa lalu menghentikanmu, pesan mereka selalu menguatkan. Siang harinya Pak Budi menerima telepon dari pengacara. Pak, kontrak sudah final, pembeli akan mengungkap identitasnya besok di acara serah terima. Pak Budi mengangguk puas. Dia bayangkan pembeli itu pasti pengusaha sukses dari luar negeri yang akan menjaga nama baik perusahaan, tidak seperti anaknya yang jerusak. Dia tidak tahu bahwa besok adalah hari yang akan mengubah segalanya selamanya. Andi di sisi lain sedang mempersiapkan setelan jas terbaiknya yang dia beli dengan uang hasil jerih payahnya. Sendiri dia berdiri di depan cermin memandang dirinya yang telah berubah dari anak pemalu menjadi pria tegar. Ini saatnya ayah, gumamnya dalam hati. Malam menjelang Andi dan Rea berjalan-jalan di taman dekat apartemen. Rea memeluk pinggang Andi pelan. Apapun yang terjadi besok saya di sini untukmu, kata Rea. Andi mengangguk, air mata hampir jatuh. Dia tahu perjalanan ini bukan hanya tentang uang tapi tentang menerima diri sendiri dan mungkin suatu hari nanti diterima oleh ayahnya. Di tengah kota Jakarta yang sibuk, Andi merasa kecil tapi juga besar pada saat yang sama karena dia telah bangkit dari penolakan terbesar dalam hidupnya. Pagi berikutnya suasana di gedung Surya Group terasa tegang. Para karyawan berbisik-bisik tentang penjualan mendadak yang akan diumumkan. Pak Budi berjalan dengan langkah berat menuju ruang serah terima. Dia mengenakan batik terbaiknya, merasa sebagai pemenang yang telah menyelamatkan warisan keluarga dari tangan yang tidak layak. Andi tiba tepat waktu dengan mobil sewaan sederhana. Dia naik lift sendirian, jantung berdegup kencang, tangannya dingin. Dia ingat semua pengorbanan malam-malam tanpa tidur di Singapura, pertemuan rahasia dengan pengacara, pinjaman dari teman-teman yang percaya padanya, semua demi momen ini. Di ruang serah terima Pak Budi sudah duduk di kursi utama dikelilingi pengacara dan beberapa kerabat dekat yang dia undang untuk menyaksikan kemenangan ini. Pembeli akan segera datang dan kita akan selesaikan semuanya hari ini, katanya dengan suara bangga. Salah seorang kerabat bertanya, Pak, siapa pembelinya? Kok rahasia sekali? Pak Budi tertawa kecil. Yang penting perusahaan aman, bukan di tangan orang yang salah, jawabnya tanpa tahu bahwa orang yang salah itu sedang berjalan masuk pintu. Andi melangkah masuk ruangan, semua mata tertuju padanya. Pak Budi bangkit berdiri, wajahnya memucat. Andi, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempatmu, bentaknya. Andi berdiri tegak, suaranya tenang tapi tegas. Ayah saya adalah pembeli perusahaan ini, holding Company yang saya dirikan selama 5 tahun terakhir, telah membayar lunas semua aset, sekarang milik saya. Ruangan hening seketika. Para pengacara saling pandang. Kerabat terkejut. Pak Budi terduduk kembali, kursinya seperti kehilangan tenaga. Tidak mungkin kamu yang Andi mengangguk. Iya, ayah saya yang gay yang Anda usir itu sekarang berdiri di depan Anda sebagai pemilik baru. Flashback melintas di benak Pak Budi. Malam pengusiran itu, tangis ibu Andi, suara pintu yang dibanting dan keheningan rumah yang tiba-tiba kosong. Dia ingat bagaimana dia membakar semua oto Andi di halaman belakang, berusaha menghapus keberadaan putranya dari ingatan, tapi sekarang putra itu kembali dengan kekuatan yang tak terduga. Andi melanjutkan,
Saya tidak datang untuk balas dendam ayah, saya datang untuk menyelamatkan apa yang ayah bangun selama 30 tahun. Saya tahu bisnis ini goyah, saya punya rencana untuk membawanya lebih maju, tapi saya lakukan ini karena saya masih sayang ayah meski ayah tidak pernah menerima saya apa adanya. Pak Budi bangkit marah. Kamu pikir dengan uang kamu bisa beli emas? Saya tidak butuh anak seperti kamu yang membawa malu bagi keluarga di mata tetangga, di masjid, di masyarakat. Kamu tahu berapa banyak orang yang bertanya kenapa Andi tidak menikah, kenapa tidak ada cucu. Andi merasa dada sesak tapi dia tetap berdiri. Ayah, saya tidak memilih untuk jadi seperti ini. Saya lahir begini, saya berusaha sembunyikan bertahun-tahun tapi akhirnya saya sadar menyembunyikan diri hanya membuat saya mati perlahan. Rea, teman hidup saya, memberi saya alasan untuk hidup bahagia. Kerabat mulai berbisik, salah seorang bibi Andi menangis. Budi, biarkan anakmu bicara, dia sudah dewasa. Pak Budi menggeleng kepala, tidak, ini aib, ini dosa. Dia keluar ruangan meninggalkan semua orang terpaku. Andi berdiri diam, air mata jatuh pelan. Rea yang menunggu di luar masuk memeluk Andi erat. Kamu sudah berani sayang, itu yang terpenting. Bisiknya. Andi mengangguk tapi hatinya hancur. Dia tahu perjalanan masih panjang, ayahnya belum menerima tapi setidaknya kebenaran sudah terungkap. Malam harinya di rumah Menteng, Pak Budi duduk sendirian di ruang tamu memandang Oto istrinya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Istriku, anak kita kembali tapi dengan cara yang tak pernah saya bayangkan. Dia ingat masa kecil Andi yang selalu ceria membantu di dapur, belajar mengaji bersama ibunya. Sekarang semuanya terasa rumit di Indonesia di mana keluarga adalah segalanya tapi orientasi seksual masih menjadi topik tabu. Pak Budi merasa dunia berputar terlalu cepat. Andi dan Rea kembali ke apartemen. Andi menelepon teman dekatnya di komunitas. Semua sudah terbuka sekarang. Saya merasa ringan tapi juga takut. Temannya menjawab, itu langkah besar Andi. Sekarang saatnya sembuhkan luka keluarga pelan-pelan. Andi mengiyakan tapi malam itu dia menangis di pelukan Rea memikirkan ayahnya yang sendirian di rumah besar itu. Hari-hari berikutnya Andi mulai mengambil alih operasional perusahaan. Dia rapat dengan manajer lama menjelaskan isi baru fokus pada sustainability dan ekspansi digital. Karyawan terkejut tapi banyak yang mendukung karena Andi dikenal sebagai anak pemilik dulu. Beberapa yang tahu rahasianya diam-diam memberi semangat. Kami bangga Pak Andi, kata salah seorang karyawan senior. Pak Budi diam di rumah menolak semua panggilan dari Andi. Dia merasa dunia runtuh tapi dalam diam dia mulai membaca artikel online tentang penerimaan orang tua terhadap anak di Indonesia. Cerita-cerita yang dulu dia hindari sekarang muncul di layar ponselnya. Rea mengajak Andi ke pantai Ancol akhir pekan untuk melepas penat. Mereka berjalan di tepi pantai, tangan saling genggam. Meski hati-hati dilihat, kamu sudah berhasil membuktikan diri, sekarang biarkan waktu yang bekerja, kata Rea. Andi tersenyum tipis. Angin laut membawa harapan baru tapi bayangan ayahnya masih menghantui. Andi mulai merasakan beban berat sebagai pemilik baru perusahaan. Setiap pagi dia datang ke kantor dengan jas rapi menyapa karyawan satu persatu tapi di balik senyum profesional ada kekosongan karena ayahnya masih menolak bertemu. Dia mencoba datang ke rumah Menteng tapi Pak Budi menyuruh satpam mengusirnya. Katakan pada anak itu saya tidak punya anak lagi, kata Pak Budi dari balik pintu. Andi pulang dengan hati pilu. Rea selalu menunggu di apartemen dengan pelukan hangat. Sabarlah sayang, ayahmu butuh waktu. Di tengah kesibukan bisnis, Andi bertemu dengan teman lama dari universitas yang kini menjadi aktivis hak di Jakarta. Mereka ngobrol di kafe tersembunyi. Kamu berani sekali Andi membeli perusahaan ayahmu, itu langkah revolusioner, kata temannya. Andi tersenyum, bukan revolusi, cuma ingin pulang ke rumah dengan cara saya sendiri. Mereka bicara tentang tekanan sosial di Indonesia, undang-undang yang masih abu-abu, tentang komunitas gay dan bagaimana banyak teman yang masih hidup dalam lemari Andi.
Merasa bersyukur memiliki Rea yang terbuka meski mereka tidak pernah pamer di depan umum. Pak Budi di rumah mulai sakit jantungnya kambuh, dokter memperingatkan stres berlebih. Dia duduk di teras memandang taman yang dulu Andi main sepeda di sana. Ingatan tentang Andi kecil yang selalu memeluknya setelah pulang sekolah membuatnya menangis. Diam-diam, kenapa harus seperti ini Tuhan, digumamnya. Dia mulai mencari tahu lebih banyak tentang apa yang dimaksud Gai dari buku dan ideo. Diam-diam takut tetangga tahu. Suatu hari Andi menerima telepon dari Bibi. Andi, ayahmu sakit parah, datanglah. Andi langsung bergegas ke rumah Menteng. Di sana Pak Budi terbaring di ranjang, wajah pucat ketika melihat Andi. Matanya berkaca-kaca tapi suaranya masih keras. Apa kamu datang untuk menertawakan saya? Andi duduk di samping ranjang. Ayah, saya datang karena saya sayang ayah meski ayah benci saya. Mereka bicara panjang lebar untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Andi cerita tentang perjuangannya Rea tentang cinta yang memberi kekuatan. Pak Budi mendengarkan tanpa memotong. Akhirnya dia berkata pelan, saya capek. Andi capek marah. Rea datang membawa buah-buahan. Dia memperkenalkan diri dengan hormat pada Pak Budi. Saya Rea Pak, saya mencintai Andi dan ingin keluarga ini utuh kembali. Pak Budi terdiam lama tapi tidak mengusir Rea. Itu sudah kemajuan kecil bagi Andi. Dia merasa harapan mulai tumbuh. Bisnis terus berjalan. Andi memperkenalkan inovasi baru, karyawan semakin percaya padanya. Salah seorang manajer lama berkata, Pak Andi, Anda mirip ayah Anda dulu. Semangatnya. Andi tersenyum dalam hati. Dia ingin ayahnya mendengar itu. Malam harinya di balkon apartemen, Andi dan Rea berbincang tentang masa depan. Kalau ayahmu menerima kita mungkin kita bisa tinggal lebih dekat, kata Rea. Andi mengangguk. Satu langkah satu waktu. Mereka memeluk di bawah bintang-bintang Jakarta, merasa lebih kuat bersama. Pak Budi mulai membuka diri. Dia menelepon Andi diam-diam, datanglah besok kita bicara. Andi bahagia tapi tegang. Pertemuan itu akan menjadi titik balik atau kehancuran lebih lanjut. Pertemuan di rumah Menteng berlangsung tegang. Pak Budi duduk di kursi tamu, Andi dan Rea di hadapannya. Saya sudah pikirkan semuanya Andi, kata Pak Budi, suaranya lemah. Saya tidak bisa ubah pandangan saya dalam semalam, tapi saya lihat kamu sudah dewasa dan berhasil. Saya bangga meski cara kamu lakukan ini menyakitkan. Andi menangis pelan. Terima kasih ayah, itu sudah cukup bagi saya. Mereka bicara tentang masa lalu, kesalahan masing-masing. Pak Budi minta maaf atas pengusiran itu. Andi minta maaf karena menyembunyikan identitas terlalu lama. Rea ikut bicara dengan sopan. Dia cerita tentang latar belakang keluarganya sendiri yang juga konservatif, tapi akhirnya menerima. Pak Budi mendengarkan dengan saksama. Untuk pertama kalinya dia melihat pasangan Andi sebagai manusia bukan ancaman. Di perusahaan kabar penerimaan mulai tersebar, karyawan merasa lega, bisnis mulai bangkit. Andi memperluas pasar ke luar negeri dengan bantuan Rea, desain-desain baru. Tapi tidak semua mulus, ada kerabat yang menentangnya. Budi, kamu gila, menerima anak Gai itu akan rusak nama keluarga, kata salah seorang paman. Pak Budi membela, ini keluarga saya, keputusan saya. Itu adalah langkah berani pertama Pak Budi di depan keluarga besar. Andi dan Rea pergi ke Bali untuk liburan singkat di pantai. Mereka berjalan bergandengan tangan, merasa bebas untuk pertama kalinya. Ini mimpi saya dulu, kata Andi. Rea mencium keningnya, dan sekarang jadi kenyataan. Pak Budi di Jakarta mulai ikut rapat perusahaan. Diam-diam dia lihat Andi memimpin dengan baik, hatinya menghangat perlahan. Konflik muncul ketika media bisnis mulai rumor tentang pemilik baru yang berbeda. Andi menghadapi pertanyaan sulit di wawancara. Saya fokus pada bisnis bukan kehidupan pribadi, jawabnya tegas. Itu menguji ketahanannya tapi dia lulus. Pak Budi bangga. Diam-diam dia mulai cerita pada teman dekatnya, anak saya hebat, dia bangkit sendiri.
Perjalanan emosional Andi mencapai puncak ketika dia dan ayahnya pergi ziarah ke makam ibu bersama untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun mereka menangis bersama di sana. Relasi penuh terjadi di acara ulang tahun perusahaan yang ke-30 Andi berdiri di panggung bersama ayahnya. Hari ini saya umumkan bahwa Surya Group akan dipimpin bersama oleh saya dan ayah saya, kata Andi. Suara gemuruh tepuk tangan Pak Budi memeluk Andi di depan semua orang pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Saya bangga padamu anakku, bisiknya Andi menangis bahagia. Rea berdiri di belakang panggung tersenyum. Tapi ada ujian terakhir. Salah seorang investor konservatif mundur karena tahu tentang Andi. Pak Budi sendiri yang menelepon investor itu. Kalau Anda tidak suka cara saya terima anak saya, silakan keluar, kami tidak butuh uang seperti itu. Itu adalah pengorbanan besar bagi Pak Budi. Andi dan Rea memutuskan tinggal lebih dekat, pindah ke rumah samping Menteng untuk jaga Pak Budi yang semakin tua. Mereka makan malam bersama setiap minggu. Perlahan keluarga besar mulai melunak. Di tengah kesuksesan Andi masih punya luka dalam. Dia terapi dengan psikolog membahas trauma penolakan. Rea selalu mendukung. Kamu sudah selamat sayang, sekarang hidup untuk bahagia. Pak Budi mulai ikut acara komunitas orang tua dengan anak. Diam-diam di Jakarta dia belajar banyak. Saya dulu salah Andi makan ayah, katanya suatu malam Andi memeluk ayahnya erat. Bisnis berkembang pesat. Andi membuka cabang baru di Bali dekat pantai, kenangan indah mereka. Tahun berlalu Surya Group menjadi perusahaan tekstil terdepan di Asia Tenggara dengan nilai tambah sustainability. Andi dan Rea menikah secara sederhana di Bali dihadiri Pak Budi yang kini tersenyum bangga. Anakku, kamu bahagia, itu yang terpenting, kata Pak Budi memeluk keduanya. Andi telah tumbuh dari pemuda yang terluka menjadi pemimpin visioner yang menginspirasi banyak anak muda gay di Indonesia untuk bangkit dan bangga pada diri sendiri. Dia sering bicara di forum tertutup tentang perjalanannya. Jangan biarkan penolakan menghentikan mimpi kalian. Pak Budi kini pensiun, tenang di rumah Menteng, sering bercerita pada cucu-cucu teman tentang anaknya yang hebat. Dia tidak lagi malu, malah bangga. Suatu sore di pantai Bali, Andi dan Rea berjalan bergandengan tangan memandang sunset. Pak Budi duduk di kursi pantai tersenyum melihat mereka. Ayah bahagia sekarang, kata Andi. Pak Budi mengangguk. Saya juga anakku. Perjalanan panjang itu mengajarkan semua pihak tentang cinta, penerimaan dan kekuatan keluarga di tengah masyarakat yang berubah perlahan. Apakah benar seorang ayah boleh menolak anaknya hanya karena orientasi seksualnya, meski anak itu mampu menyelamatkan warisan keluarga? Benar atau salah?